Jumpa lagi bersama tutor miring. Kali ini saya mau oprek-oprek satu buah pesawat televisi. Ini merek Ikedo. Sangat ringan, TV kecil ini. Tidak seberat TV tabung, karena memang ini adalah TV LED yang dikemas pada casing mirip TV tabung. Menurut tuannya ini mati total, sama sekali tidak ada nyala LED indikator. Jadi saya uji dulu, saya ukur dulu. Biasanya ini regulator. Jarum tidak bergerak. Ada box speaker besar untuk mengakses mainboardnya. Kedua speaker kiri kanan ini harus dilepas dulu di dalam mainboard itu, sana include rangkaian regulatornya. Tapi saya akan memeriksa rangkaian jala-jala listriknya dulu, mulai dari kabel sampai regulatornya. Soalnya tadi jarum tidak bergerak saat saya tes, menandakan apa kabelnya yang putus atau saklarnya yang rusak atau sekringnya yang putus, sekring di regulator. Jadi perlu dilepas semua, diukur semua maksudnya. Ternyata kabelnya baik-baik saja, tidak putus, masih bagus. Selanjutnya saklar dan kabelnya mau diukur dulu. Orang tinggi yang begitu tidak menyala itu anu ini lampu. Bagus ini saklar. Bagus ini. Saklar ternyata baik-baik saja. Berarti perhatian sekarang terfokus pada mainboard, pada rangkaian regulator. Seperti biasa, fokus di bagian AC. Bagian sini dulu, bagian hotnya saja yang jadi pusat perhatian maksudnya ya. Elko ini sudah gembung. Nanti saya perlihatkan, dilihat dari samping ini, gembung. Kemudian dioda ini short. Saya sudah periksa di jalur input ini semua komponen sampai dioda itu baik saja, kecuali yang putus ini sekring. Jadi sudah ditemukan 3 komponen yang rusak. Jadi saya akan buka dioda dan elko besar ini. Untuk memeriksa dioda bagaimana caranya sudah ada dibahas di video lainnya di channel ini. Silahkan dilihat saja kalau mau tahu, mau belajar mengukur dioda. Jadi sekali lagi, sekring yang putus sama dioda, kemudian elko berdasarkan pengamatan sudah gembung. Saya akan buka ini, kemudian saya ukur di bekas pin out dioda. Kalau masih short berarti kemungkinan besar pit sudah rusak. Oke, saya skip ya biar cepat, yang penting penjelasannya ada. Nah, ini penampakan elko-nya sudah dibuka. Gembung ya, dari bawah kelihatan. Nah, ini tanpa perlu diukur, saya yang begini ini saya langsung ganti biasanya. Elko sudah dicabut, dioda sudah dicabut. Dan ternyata masih short. Meskipun masih short, tapi sebenarnya problemnya sudah mulai ditemukan. Ini masalah regulator. Kemungkinan besar selanjutnya ini yang rusak adalah pednya. Tapi hal krusial lain yang membuat saya berpikir keras adalah tuannya ingin segera cepat-cepat selesai. Tuannya ingin
ini terburu-buru, maksudnya ingin segera selesai. Ini membuat saya berpikir keras bagaimana solusinya supaya bisa selesai dengan segala keterbatasan. Urusan kerusakan regulator ini sebenarnya saat sudah nyerah kan bisa menggunakan gacun. Tapi mau bagaimana, gacun tidak ada, stoknya jauh kota. Dan hasilnya adalah ini. Pengujian sementara bisa nyala. Ini mesinnya di luar menggunakan trafo ini, regulator. Lantas sebenarnya apa yang saya lakukan atau bagaimana saya melakukannya? Jadi masalahnya saya ulangi, tuannya ingin cepat-cepat atau pemiliknya ingin cepat-cepat ya, terburu-buru, harus selesai bagaimanapun caranya, TV-nya harus nyala. Itu yang penting. Nah, kemudian saya meskipun sudah mengetahui kerusakannya adalah di bagian regulator, tapi saya kesulitan memperbaikinya karena tidak ada partnya ya, tidak ada MOSFET, tidak ada gacun, dan untuk membelinya butuh 2 hari. Maka solusi terbaiknya adalah buatkan adaptor untuk suplai 12 volt, karena TV ini dilengkapi fasilitas input DC 12 volt. Inilah kelebihan dari televisi model seperti ini. Ada input DC 12 volt dan ini bisa dimanfaatkan daripada menunggu gacun 2 hari bakal tidak bayaran. Jadi kebetulan ada trafo kecil-kecil 2 buah, saya gabungkan, jadilah cukup ampernya untuk suplai 12 volt dan mampu untuk menyalakan TV. Sebenarnya ini tuannya bisa membeli regulator, tapi saya buatkan saja. Saya jadi dapat proyek. Ini adalah alat sebagai solusinya. Casingnya menggunakan bekas power supply dari komputer. Ini colokan ke PLN. Ini outputnya 12 volt. 2 buah trafo. Trafonya beda ampere mungkin, ini saya tidak mengukur. Ini trafo agak besar. Ini 1 ampere. Beda sedikit tegangan keluarannya, beda ampere mungkin ini. Kalau ini 1 ampere, kalau ini mungkin 1 ampere lebih sedikit. Saya akan perlihatkan skemanya nanti. Nah, ini sebagai solusi TV bisa nyala memanfaatkan konektor DC yang ada di TV ini. Dan ini skema adaptor yang telah saya buat, biasa-biasa saja ya, sudah sangat lazim, tapi tetap saya berharap semoga bermanfaat. Demikian video kali ini, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.